على توفيقه وسدده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita selalu mendoakan buat keluarga Mas Oli dan Pak Oki yang tidak pernah berhenti mewakafkan tenaga, pikiran, segala kelebihan potensial yang Allah berikan kepada keduanya digunakan untuk kemanfaatan bagi umat ini. Saudaraku, jika dari ruangan ini 5 tahun, 10 tahun lagi memegang peran penting untuk negeri ini, saya membayangkan betapa keberkahan demi keberkahan akan berlimpah ruah di negeri ini. Kita ini kurang apa sih di Indonesia? Dari dalam tanah, di permukaan bumi, curah hujan dari langit, semuanya sudah cukup. Tapi kita butuh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh orang-orang yang selalu ingin berpegang teguh di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana tonggak-tonggak yang menjaga itu kalau bukan dari rumah-rumah yang di dalamnya dipelajari Al-Quran seperti Maskanul Hufaz ini. Berdoalah sungguh-sungguh untuk negeri, sebab agama itu bukan di masjid-masjid. Agama itu di toko-toko, di sekolah-sekolah, di bandara-bandara, di gedung-gedung, di jalan-jalan, di istana-istana, di kantor-kantor. Itu agama. Bayangkan kalau sekiranya yang mengisi itu semua adalah jiwa-jiwa yang kering dengan Al-Quran. Apa yang bisa kita harapkan untuk negeri ini apa? Ramadan ini saudara harusnya menjadi pengingat yang baik buat kita semua bahwa betapa mewahnya hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah, Allah dekat, Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Itu kesadaran yang membahagiakan sekali. Dan itu adalah realita dalam kehidupan. Allah bekerja tanpa ngantuk, tanpa tidur, ya, tanpa letih untuk menyayangi manusia. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk kita. Ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kamu tahu tak? Allah telah menundukkan untukmu segala yang di langit, segala yang di bumi ditundukkan untuk manusia. Jadi Anda dengan kedudukan Anda pada hari ini itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda adalah makhluk ranking 1 dibanding seluruh makhluk yang lainnya. Yang membuat manusia ini hina apa? Yang membuat manusia ini hina adalah begitu dia menyingkirkan Allah dalam kehidupannya. Ini musibah paling besar dalam kehidupan. Jika seseorang kehilangan Allah dalam hidupnya, maka dia telah kehilangan seluruh kebaikan-kebaikan. Bahkan dia kehilangan ruh dalam hidupnya, walaupun jasadnya masih berjalan-jalan di permukaan bumi. Saudara, rasakanlah betapa luar biasanya hidup di dalam bimbingan wahyu. Melangkah, bergerak, diam, makan, tidur, membaca, berjalan, semuanya engkau kaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah keberuntungan demi keberuntungan Allah berikan kepada. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kerugian, al-khasar, banyak sekali. Tapi tidak ada satu pun dari ayat-ayat itu yang berbicara tentang kerugian di dunia, tidak ada. Semuanya merujuk kepada kerugian nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang disebut rugi itu siapa? Yang rugi nanti di depan Allah. Dirinya rugi, keluarganya rugi. Anda membawa Al-Quran di hatimu di mana-mana, lalu engkau dapat memberi syafaat bagi keluargamu, memakaikan mahkota kepada kedua orang tua, engkau beruntung nanti di depan Allah. Keluargamu beruntung nanti di depan Allah. Maka tidak ada artinya segala kesulitan yang kita dapati dan jalani di kehidupan ini. Kenapa Allah tidak berkata rugi orang yang rugi di dunia? Kenapa? Pertama, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, mengubah kerugian menjadi keuntungan, selalu ada. Seorang memiliki modal 100, kemudian dia berusaha, beberapa bulan berjalan, evaluasi. Kalau sekiranya modalnya tetap ada 100 itu, tambah beberapa kelebihan, maka dia disebut untung. Iya kan? Kalau sekiranya tetap 100, namanya balik modal. Tapi kalau kemudian tinggal 60, 70, berarti dia rugi. Makin banyak kerugian, makin sedih seseorang. Tapi Allah tidak menyebutnya kerugian. Sebab apa? Walaupun seseorang bisa sampai rugi, misal modalnya yang awalnya dulu dia siapkan, dia olah 100, tapi karena mengalami kerugian, tinggal sisa aset nilainya sekitar 20, apakah dia benar-benar rugi? Tidak. Sebab pengalaman, pelajaran, hal-hal yang membuat dia harus waspada. Berikutnya ketika membuka bisnis, dia dapat pelajaran bisnis. Lalu dari yang 20 ini dia bangkit, dia memutar kembali, dia lebih kreatif, dia mencoba lebih inovatif, lebih gesit lagi. Lalu 20 itu berkembang menjadi 40, 80, 160, 320, terus. Artinya dia setelah itu justru dapat mulai melejit lagi mendapatkan keuntungan. Maka Allah tidak sebutkan. Bahkan jika sekiranya dia tidak bisa bangkit, dia bersedih karena kerugian itu, tetap ada batas kesedihan. Kapan? Ketika dia wafat, berakhir semua penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Berapa sih umur kita di dunia ini, teman-teman sekalian? Kalau kita tidak mengejar keuntungan yang sebenarnya nanti di akhirat, yang disebutkan Allah, ya, bahwa ad-darul akhirah lah lahiyal hayawan, kehidupan yang sesungguhnya ada di akhirat itu. Mari kita hitung-hitung seberapa beruntungnya kita ketika Allah tidak pernah pergi dalam ingatan dan pikiran kita. Saudara, ini kisah-kisah yang mungkin Anda sudah sering dengar, tapi saya ingin membawa pesan tentang kemewahan bersama Allah ini sebagai pesan yang sangat kuat untuk mengubah bagaimana masa depan kita nanti berjalan dengan bahagia dan sukses. Pertama adalah kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau saya katakan Umar ini sebagai Amirul Mukminin, kepala negara, pemimpin orang-orang mukmin, Anda jangan bayangkan Umar ini setara dengan wali kota Tangerang Selatan, jangan. Atau sama dengan gubernur Banten, tidak juga. Atau bahkan presiden, enggak. Sebab ketika Umar memimpin pemerintahan Islam, wilayah yang dikuasai kaum muslimin sudah mencapai 1/3 permukaan bumi. Besar itu. Negara besar ini. Kedudukannya sangat tinggi. Dua adik kuasa, Persia dan Romawi, semuanya sudah takluk, tunduk di bawah pemerintahan Islam. Umar pemimpin besar itu satu malam berjalan-jalan di antara gang-gang kota Madinah.
Dia ingin memastikan betul seperti apa keadaan rakyat yang sesungguhnya. Gampang atau sulit nyari minyak goreng? Kira-kira begitu. Ya kan? Harus dilihat. Sebab kalau tidak turun ke bawah, banyak laporan-laporan palsu. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berpotensi dia dikelilingi oleh orang-orang dengan mental asal bapak senang. Bikin laporan itu bikin yang penting presiden senang, gubernur senang, ya, pemimpin senang. Ketika Umar sedang berjalan, ada satu rumah yang lampunya masih menyala. Umar dekati rumah itu. Ternyata terdengar dialog. Penghuni rumah itu seorang ibu dengan anak gadis. Ibunya bilang begini, kamu campurin ya susu murni yang kita hasilkan hari ini dengan air, biar besok kita bisa jualan lebih banyak. Apa kata anaknya? Ibu, tapi Amirul Mukminin sudah melarang kita melakukan itu. Ibunya berkata, gak mungkin Amirul Mukminin melihat kita sekarang. Gak mungkin Amirul Mukminin tahu apa yang kita kerjakan ini. Apa jawab anaknya? Jawaban inilah yang melambangkan kemewahan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Jawaban inilah yang membuat kisah ini kemudian kekal diceritakan generasi demi generasi untuk menginspirasi banyak orang, termasuk saudara-saudara di sekalian hufaz pada malam hari ini. Bawa terus mindset ini dalam kehidupan kita. Anak gadisnya itu berkata, in lam yakun Amirul Mukminina yarana farabbu Amirul Mukminina yarana. Jika sekiranya Amirul Mukminin tidak melihat kita, ibu, Tuhannya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Subhanallah. Lihat, begitu seseorang merasakan Allah dekat dan mengawasinya, lahir ketakwaan di dalam dirinya, maka Allah menjadi penghalang dia melakukan perbuatan-perbuatan rendahan dan dosa, walaupun ada kesempatan. Ada kesempatan untuknya berlaku curang, mencampur air susu murni dengan air biasa. Tetapi karena ada Allah yang menyertainya kemanapun dia pergi, kesadaran akan adanya Allah yang selalu mengawasi dan melihat, membuat dia selamat dari melakukan perbuatan buruk dan rendah. Tapi ini adalah buah yang paling kecil, paling rendah. Sebab buah-buah ketakwaan itu sangat subur dan lebat. Umar bin Khattab pulang ke rumah itu. Besoknya Umar mulai bertanya-tanya kepada orang informasi tentang keluarga itu. Umar tanya-tanya tentang keluarga tersebut. Rupanya anak gadis ini bernama Ummu Ammarah. Umar bin Khattab kemudian melamarkan Ummu Ammarah ini untuk putranya Asim bin Umar. Kebayang ya? Sekarang dapat jodoh aja sulit Ustaz. Karena bekal buah dari ketakwaannya, dia menjadi menantu Amirul Mukminin. Bayangkan, bukan menantu wali kota Tangsel, bukan menantu gubernur Banten, menantu Amirul Mukminin. Nasun mulham kata Nabi, manusia yang selalu di bawah bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab, Rasulullah bermimpi minum di surga, lalu tidak habis minumannya, Rasulullah memberikan kepada orang di sampingnya, ternyata itu Umar.
Dan para sahabat bertanya, apa yang membuat Umar lebih unggul ya Rasulullah? Ilmunya, kata Nabi. Bayangkan, perempuan biasa, anak tukang susu ini, kemudian pindah ke rumah yang berlimpah ilmu, petunjuk, kesadaran, ketakwaan, pengorbanan, dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah serta di mata manusia. Menikahlah Ummu Ammarah dengan Asim bin Umar. Dari pernikahan yang penuh berkah ini lahir seorang anak perempuan bernama Laila. Laila kemudian menikah dengan anak seorang tokoh terkemuka dari Bani Umayyah, anak Marwan bin Hakam, khalifah keempat Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, digantikan oleh putranya Yazid, lalu digantikan sebentar oleh Muawiyah yang kedua, anak Yazid. Setelah itu Marwan bin Hakam naik ke tampuk pemerintah. Anak Marwan ini satu bernama Abdul Malik, jadi khalifah setelah Marwan bin Hakam. Abdul Malik punya adik namanya Abdul Aziz, jadi gubernur di Mesir. Tapi direncanakan untuk menggantikan Abdul Malik nanti adalah Abdul Aziz. Tetapi Abdul Aziz ternyata lebih pendek usianya, meninggal sebelum Abdul Malik bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan inilah gubernur Mesir ini yang menikahi Laila. Dari pernikahan Abdul Aziz dan Laila ini lahir seorang anak laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz, satu khalifah yang sangat terkenal adil, membawa negerinya makmur, sentosa dan jaya, sampai para ulama sejarah menjulukinya sebagai Khulafaur Rasyidun yang kelima. Dari mana cerita tentang orang besar ini yang mengorbankan seluruh dirinya, kemampuannya, hartanya, waktunya untuk Islam ini? Dari mana awal cerita tentang Umar bin Abdul Aziz yang pernah mengorek tenggorokan anaknya karena anaknya satu hari ikut inspeksi Baitul Mal ketika orang menurunkan buah apel untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Ada satu apel yang menggelinding jauh, anaknya itu mengejar apel itu dan makan itu. Takut dia apel itu bukan hak mereka, dikorek sampai berair mata anaknya itu. Seorang tidak tega melaporkan kepada Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz. Fatimah ketika Umar bin Abdul Aziz pulang berkata, kamu ingin membunuh anakmu ya? Umar bin Abdul Aziz berkata, lebih baik dia celaka di dunia daripada celaka di akhirat. Anda tahu buah ketakwaan ini dari mana? Dari seorang perempuan biasa, anak penjual susu. Semua cerita mewah ini berasal dari ketakwaan. Saudara, kejadian hampir serupa menimpa putra Umar yang lain, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. An-Nafi' bercerita, kami sedang berjalan dengan Ibnu Umar di pinggiran Madinah. Lalu mereka mencoba beristirahat karena sedang kehausan. Mereka dapati ada seorang pengembala anak muda dengan domba yang sangat banyak. Mereka minta minum. Pemuda itu pun memberikan 2 gelas minum untuk mereka berdua dan dia tidak minum. Ibnu Umar bertanya, kenapa kamu gak ikut minum? Pemuda itu berkata, aku berpuasa. Kata Ibnu Umar, hari seterik ini, di tengah padang yang tandus ini, engkau berpuasa? Anak muda itu berkata, hakadha ubadirul ayyam. Aku memang begini menghabiskan hari-hari. Subhanallah. Segala kesulitan di luar tidak bermakna apa-apa bagi hati yang mengikatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kekuatanmu itu di hatimu. Kunci kekuatan hatimu adalah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang sedang saya kisahkan ini bukan fiksi, bukan.
Dia nyata. Dan kisah-kisah serupa dalam sejarah perjalanan umat Islam ini selalu ada. Ibnu Umar tergerak hatinya untuk menguji anak muda ini. Mau gak engkau menyembelih satu kambing untuk kami makan? Nanti kami akan bayar. Kata anak muda itu, innama hiya li maulai. Ini punya tuan-tuanku. Ini punya tuanku, bukan punyaku. Kata Ibnu Umar, tuanmu gak bakal tahu lah kalau dombanya banyak sekali. Kalaupun tahu, bilang saja dimakan oleh serigala. Kata Ibnu Umar. Tiba-tiba anak muda itu berdiri, lalu mengisyaratkan telunjuknya ke langit. Anak muda itu berteriak, fa aina Allah? Maka di mana Allah? Coba. Kalau aku mampu berkhianat kepada majikan, emangnya Allah tidak melihat? Maka di mana Allah? Coba, saudara, tundukkan wajah, pejamkan mata, tanya baik-baik ke hati. Duhai diri, bisa tidak engkau memiliki hati seperti anak penjual susu atau pemuda pengembala ini? Tanya hati kita. Maukah hatimu berjanji memiliki hati semewah itu? Hati yang menyertakan Allah dalam kehidupan. Panggil sanubarimu paling dalam, saudara. Tundukkan, tunduk. Ingatlah kisah ini nyata. Dia juga manusia seperti ini. Dia bukan orang maksum seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhai diri, bisa gak kamu setakwa itu? Bisa. Bisa gak kita punya hati semewah itu? Bisa tidak? Saudara, sekarang pandang ke depan, tatap ke depan. Anda bisa punya hati seperti itu. Anda bisa menghadirkan Allah sekuat itu dalam hati Anda. Ketika berpuasa, Anda menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Untuk siapa Anda menahan itu? Untuk siapa? Allah. Saya ingin dengar sebentar. Untuk siapa Anda bisa menahan lapar Anda seharian? Untuk siapa? Allah. Untuk siapa Anda menahan hawa nafsu Anda? Untuk siapa? Allah. Hatimu terus berdetak sepanjang waktu ketika engkau berpuasa. Allah, Allah, Allah. Jam 2 siang engkau sedang sendiri di sebuah ruangan, atau engkau sedang keluar dan tidak ada yang kenal. Ada minuman segar engkau minum. Mau tidak? Engkau minum seteguk saja dari air yang ada di depan. Mau gak saya? Gak mau. Tapi Anda sedang sendiri di ruangan itu, gak ada yang lihat, dan tidak ada CCTV. Anda mau apa tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Takut batal, ya kan? Iya dong. Coba teman-teman sekalian, kenapa Anda yakin puasa Anda batal padahal tidak ada seorang pun yang melihat? Kenapa? Sekiranya kesadaran seperti itu terus menyertaimu dalam 11 bulan ke depan, subhanallah, keajaiban demi keajaiban pasti seperti yang terjadi kepada perempuan anak penjual susu itu atau pengembala itu. Ibnu Umar mendatangi majikannya, menebus hamba saya itu dan membeli semua domba-dombanya, lalu memerdekakan hamba itu dan menghadiahkan seluruh domba-domba itu untuknya. Saudara, ini gak jauh dari kehidupan kita. Kamu bisa punya hati seperti itu. Puasa ini mendidik kita bahwa ada Allah terus bersama kita. Makanya jangan dilemahkan lagi begitu selesai bulan Ramadan. Kita ini menyembah Allah, bukan menyembah bulan, bukan. Ketika Ramadan berakhir, Allah yang Maha Kekal tetap bersama kita. Engkau bisa punya hati semewah itu.
Ketika ada orang yang ngajak untuk ghibah, fa aina Allah. Ketika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, fa aina Allah. Ketika ada kesempatan untuk membuka aib saudara, fa aina Allah. Terus itu kita tanya dalam kehidupan kita. Maka bukan hanya Allah menjagamu dari perbuatan-perbuatan rendahan dan kotor, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak limpahan keajaiban-keajaiban dalam setiap episode kehidupan. Ada satu orang alim hidup di masa Bani Abbasiyah, namanya Hatim Al-Asri. Hatim satu hari ketika sedang duduk di depan rumahnya, Hatim merasa sedih karena melihat orang-orang sedang menyiapkan bekal pergi haji. Musim haji sudah dekat. Hatim murung, hatinya sedih karena kerinduan kepada Baitullah. Sementara ekonomi keluarganya tidak memungkinkan untuk dia ikut berangkat. Ada anak gadis kecil, Hatim ini berumur 10 tahun. Dia membaca keresahan dan kegelisahan ayahnya. Dia dekati ayahnya dan bertanya, "Ayah, apa gerakan yang membuat ayah ini merasa sedih?" Hatim menjawab, "Ayah ingin sekali bisa pergi haji, tapi keadaan tidak memungkinkan." Putrinya bilang, "Ayah kan bisa sambil kerja ketika pergi haji biar bisa gratis." Kata Hatim, "Kalau sekiranya ayah bisa berangkat sambil bekerja, tapi ayah tidak bisa menyiapkan bekal yang harus ayah tinggalkan untuk kalian, mencukupi kebutuhan kalian selama ayah pergi haji." Putrinya itu kemudian mengajukan pertanyaan yang mengejutkan hati. Putrinya berkata, "Ayah, engkau ini sebenarnya yang makan rezeki atau yang memberi rezeki?" "Anta akilu rizkin amir razzaq," kata anak itu. Hatim terkesima dengan pertanyaan anaknya yang cerdas itu. Hatim baru sadar dan berkata, "Tentu saja ayahmu ini hanya memakan rezeki. Kalau begitu, ayah aman sekali pergi, sebab pemberi rezeki tidak akan pergi dari kamu." Kata Hatim, "Kalau begitu, kamu ngomong sama ibumu ya." Karena merayu istri kan sesuatu yang lain. Ini keterampilan berbeda. Akhirnya anaknya pergi. Dirayu, diprovokasi ibunya ini, "Udah kasih aja Bu, nanti gampang kalau kita makan mah gampang aja, apa yang ada nanti di sini aku apa bisa bantu-bantu apa, yang penting ayah bisa pergi haji karena keinginannya udah lama sekali itu." Akhirnya ibunya ini luluh dan mengizinkan Hatim untuk berangkat. Beberapa hari sebelum berangkat, Hatim bekerja lebih giat biar bisa meninggalkan bekal untuk keluarganya semaksimal mungkin. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Ya, setelah tes PCR, Hatim berangkat. Rombongan pergi haji, siap-siap. Hatim sudah mendaftarkan sebagai pelayan umum di rombongan itu, paling belakang, yang menyiapkan segala sesuatu, yang akan membagi-bagikan makanan pada waktu makan, yang akan membereskan ya fasilitas-fasilitas umum yang dibawa bersama-sama. Hatim pun berangkat. Satu malam berlalu dalam perjalanan. Kepala rombongan ini, kepala kafilah ini disengat oleh kalajengking tangan, bengkak, sangat sakit. Dia berkata, "Siapa yang bisa menolongku?"
atau mendoakanku. Orang-orang teringat dengan kesalehan Hatim al-Asam. Maka dipanggil Hatim paling belakang, di rombongan paling belakang dipanggil Hatim. Hatim kemudian membacakan Al-Fatihah, meruqyah, bengkak, digigit sengatan binatang melata itu. Dan ini warid dari Nabi, pernah terjadi di zaman Nabi. Sahabat membacakan Al-Fatihah dan diakui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah sembuh. Karena merasa terhutang budi, kepala rombongan itu berkata, "Alayya nafaqati dzahab wal iyab." Aku yang menanggung akomodasi pulang pergi Hatim al-Asam. Sehingga Hatim menjadi tamu seperti yang biasa, menjadi seperti jamaah biasa dilayani. Perjalanan haji yang luar biasa dilewati oleh Hatim. Tapi saudara, apa yang terjadi di rumah Hatim yang ditinggalkan? Hari kedua dan ketiga masih aman. Hari berikutnya, anak-anak Hatim yang masih kecil ini mulai merengek minta makan, tapi persediaan makanan sudah habis. Anak-anak Hatim yang masih kecil ini ada berapa orang? Mulai rewel. Ibunya pun mulai menyalahkan putrinya yang berumur 10 tahun itu. Sok yakin kamu. Lihat adikmu itu nangis semua. Anda kebayang ya kalau melihat adik-adik Anda merengek karena lapar, tapi orang tua tidak punya biaya untuk itu. Kita orang lain saja melihat keluarga seperti itu sedih, kasihan kita. Tapi anak gadis umur 10 tahun itu malah tersenyum-senyum, membuat ibunya makin marah. Ketika Abu Ja'far al-Mansur minum, ya, saya praktekin lah sekalian ini. Abu Ja'far berkata, "Ma'azaban miyah." Airnya segar sekali. Rupanya punya Mas Darul. Kata Abu Ja'far, dari rumah siapa ini air? Segar sekali. Ditanya penduduk setempat, ditunjukin rumah tadi pengambil air. Penduduk berkata, itu adalah rumah Hatim al-Asam. Terkejut Abu Ja'far. Rupanya cerita tentang kesalehan Hatim al-Asam ini telah sampai ke istana. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkata, Hatim al-Asam yang alim itu. Orang-orang berkata, iya ya Khalifah, aku ingin berjumpa dengan Hatim al-Asam. Panggil Hatim. Orang-orang berkata, Hatim sedang mengerjakan haji, pergi ke Mekah. Betapa terkejut Khalifah dan berkata, kalau begitu, kewajiban kita lah menutupi kebutuhan keluarganya selama Hatim pergi haji.
Maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur membuka. Dulu para pembesar-pembesar itu pakai ikat pinggang besar ya, yang di situ tempat menyimpan perak, dinar ya, ATM, money, disimpan permata, seterusnya disimpan di situ. Dibuka sama Abu Ja'far Al-Mansur, lalu diletakkan di lantai di depannya. Ini untuk keluarga hati. Tidak berhenti sampai di situ. Sang khalifah melihat kepada rombongannya. Anda tahu kan, kepala negara kalau berkunjung pasti ada menteri ikut, ya kan? Menteri segala urusan, apalagi kemana-mana. Kemudian ada komisaris BUMN, ada investor-investor, ada pengusaha, ya kan? Begitu, gitu. Ada dirjen kementerian, ya, sebelum ditangkap karena kasus minyak goreng. Ikut semua, banyak elit-elit negara yang ikut. Abu Ja'far melihat kepada rombongan itu dan berkata, siapa yang mencintai khalifah akan melakukan seperti yang dilakukan oleh khalifah. Maka semuanya bergegas membuka dan meletakkan senjata. Diberikanlah ini kepada keluarga hati. Bukan hanya persediaan selama hati pergi haji, tapi seumur hidup hati pun cukup ini bukan. Ketika dibelikan makanan dan anak-anak hati yang kecil ini mulai riang, tertawa, ya kan? Mulai bermain kembali, perut kenyang. Sang ibu kehilangan anak gadisnya yang umur 10 tahun kan. Rupanya anak gadisnya itu sedang menangis sesegukan di pojok rumahnya. Ini orang aneh. Tadi adik-adiknya nangis, dia ketawa. Sekarang adik-adiknya tertawa, dia menangis. Ibunya datang dan bertanya, ya wayhaki, celaka. Tadi adik-adikmu menangis dan engkau tertawa. Sekarang mereka sudah tertawa, bahagia, engkau justru menangis. Apa yang membuatmu menangis, wahai putriku? Anak gadis itu berkata, ibu, jika pandangan manusia yang terbatas saja dapat melihat keadaan kita yang patut dikasihani ini, tergerak hatinya untuk memberi, apalagi pandangan Allah yang Arhamur Rahim. Saudara, Allah tidak pernah pergi dalam kehidupan. Allah tidak pernah pamit walau sebentar. Allah memberimu rezeki ini bukan berdasarkan usahamu, bukan, tapi berdasarkan kesiapanmu. Itu bentuk kasih sayang Allah dalam kehidupan. Artinya, engkau boleh kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan pernah kehilangan Allah. Jangan pernah kehilangan prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah menyingkirkan Allah dalam kehidupan. Saya pergi ke warung dengan anak saya, masih kecil. Anak saya lihat ada satu jajan yang mencolok sekali. Kan anak-anak itu suka warna yang mencolok. Sebenarnya kalau orang tua tahu tentang ini, dia gak perlu beli mainan mahal-mahal. Cukup cari yang warnanya paling cerah. Anak-anak suka, ya. Anak saya lihat makanan itu, ya, pakai pewarna sangat menonjol. Anak saya mulai usaha. Usahanya apa? Bisik ke saya, Bapak, aku mau dong jajan itu. Saya sebagai orang tua, saya dengan anak saya, apapun keinginan anak saya ingin saya berikan. Tapi ini jajan tidak sehat. Zat kimianya ini sangat berbahaya. Saya bilang ke anak saya, jangan, tidak sehat. Rupanya anak saya ini tidak menyerah, meningkatkan usahanya. Suaranya dikencengin biar yang lain dengar, biar papanya malu. Anak kecil gitu kan. Kalau ada tamu, minta duit dong gitu. Biar tamu melihat, kasih apa enggak. Anak saya mulai bilang dengan suara yang tinggi, Papa, aku mau jajan itu, aku mau jajan itu ya gitu. Pemilik toko, pengunjung yang lain melihat semua. Pelit banget sih si Papa. Tapi karena saya tahu dan sayang dengan anak saya bilang ke anak saya, jangan anak saya.
Rupanya anak saya ini memang pengusaha yang luar biasa. Dia meningkatkan lagi usahanya. Nangis dia, ya, merengek-rengek sampai mengganggu orang lain, bikin saya malu. Kalau saya nggak beli dia nangis, tapi karena saya sayang dengan anak saya nggak mau kasih. Saya bilang enggak. Nyerah? Enggak juga. Guling-guling. Saya pikir ini adalah usaha paling keras yang bisa dia lakukan. Biar saya kasihan nanti. Kotor, ada lantai yang kasar, ada apa, itu usaha udah. Ya, jangankan beli itu, beli kebutuhan yang saya tadi pergi dari rumah untuk beli itu pun saya taruh, saya gendong anak saya ke rumah, gak jadi beli apa. Kenapa? Karena saya sayang anak saya. Bagaimanapun usahanya untuk dapatkan itu, saya tahu itu tidak baik itu dan saya gak beli. Allah kepadamu jauh lebih sayang daripada saya kepada anak saya. Jangan lagi bertanya, aku sudah berusaha keras sekali ya Allah, kok kau belum beri? Aku sudah berdoa, aku sudah bangun malam, aku sudah. Anda adalah anak kecil tadi. Silakan guling-guling. Tapi Allah lebih sayang kepadamu daripada orang tua. Kau adalah orang yang paling bahagia jika engkau memiliki hubungan dengan Allah seromantis itu. Ini dululah, nanti terlalu cepat minta. Mungkin ini ya teman-teman sekalian. Apabila ada salah saya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau bertanya? Hah? Silakan yang mau bertanya. Dari iman maupun dari kawan. Baik, satu orang aja. Kenapa tidak ada yang bertanya? Karena sudah paham semua atau karena nggak nyambung dari awal? Oh nyambung. Oke, ada yang bertanya, silakan. Mana? Baik, silakan. Awas kalau sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaannya enggak sama dengan temanya. Baik, apa? Anda nanya yang nggak ada arti pun saya akan jawab seolah-olah Anda pintar banget. Baik, silakan. Saya membaca buku yang judulnya Ya Allah Izinkan Aku Jatuh Cinta, yaitu sebuah surat cinta untuk seorang pejuang Al-Quran, karya Ahmad Khairul Anwar. Khairul Anam. Baik. Dalam buku tersebut saya mendapatkan sebuah surat Muzammil ayat 5 dan 6. Di situ dijelaskan bahwa yang artinya sesungguhnya kami akan Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Terus? Masa orang sekarang kupas baca terjemahannya? Baca ayatnya. Apa Ustaz? Baik. Terus artinya tadi apa? Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih kuat atau menguatkan jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi ketika baca tersebut belum terlalu memahami ayat tersebut, Ustaz. Jadi Ana minta tolong kepada antum untuk. Jadi saya datang ke sini buat nolong antum. Bagaimana kalau kita sama-sama minta tolong sama Allah? Ya, baik, terima kasih. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Pertama, ini informasi bahwa Al-Quran ini bukan
kata-kata biasa, tapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada campur tangan makhluknya sama sekali. Dia diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Dia dapat menjadi petunjuk sekaligus mukjizat sepanjang zaman. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Muhammad, kami akan berikan kepadamu kata-kata yang berat. Sebab butuh sesuatu yang kuat untuk menyelesaikan hal-hal besar. Makna yang hampir sama adalah Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka lihat gunungnya lebur jadi bumi. Artinya apa? Ketika dia diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hati Nabi Muhammad lebih kuat daripada gunung. Ketika dia ditujukan kepada umat Muhammad, maka berarti jiwa umat Muhammad ini lebih kuat daripada gunung. Dia dikuatkan lagi dengan qaulan tsaqila, dikuatkan lagi dengan kata-kata yang berat. Sebab kalian membawa misi besar dalam kehidupan ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk melakukan proyek perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar, Anda butuh bekal yang kuat. Bekal itu adalah kata-kata yang tidak biasa. Bekal itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara menguatkan dirimu untuk dapat menerima, dapat kuat pula menerima kata-kata yang berat itu? Firman Allah yang gunung pun akan hancur kalau diturunkan kepada mereka. Kuncinya pada bangun malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqtan wa aqwam. Imam Syafi'i ketika ditanya, apa rahasianya engkau memiliki banyak pengikut? Kata Imam Syafi'i, aku gak pernah meninggalkan sholat malam. Orang yang sholat malam itu aqwamu qila, kata-katanya itu lebih berat, kata-katanya itu lebih berbekas. Artinya Anda mungkin mendengar satu ayat dari banyak orang, tapi ada yang sangat berkesan dari satu orang. Anda mungkin mendengar banyak kisah dari banyak orang, tapi Anda merasa sangat berkesan ketika diceritakan oleh satu orang. Ketahuilah bahwa orang itu memiliki aqwamu qila. Dari mana? Menguatkan hubungannya dengan Allah dari bangun malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waqtan wa aqwamu qila. Baik. Ya. Harusnya Anda tanya kepada penulis. Tapi bagus, Anda baca bagus. Ya, saya suka yang mau baca. Gitu. Silakan. Yang lain. Ada lagi mau tanya? Ya, baik, Afwan, karena sudah jam 10 jadi pertanyaan dibatasi hanya satu saja. Mohon maaf, tidak waktu. Baik, acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz. Saudaraku, memintalah lebih banyak di bulan Ramadan, karena di antara ayat-ayat yang bercerita tentang puasa Ramadan, Allah menyelipkan satu ayat di 186 surah Al-Baqarah bahwa Allah itu sangat dekat. Jika ada rasa dekat dengan Allah itu, maka perbanyaklah meminta, karena itu justru menunjukkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Bagian paling mewah dari berdoa itu bukan ketika dia diijabah, tapi ketika kita meminta sebenarnya hati kita sedang berbisik, ya Allah, aku melibatkanmu dalam urusan ini. Ada seorang hamba nanti di hari kiamat, diperlihatkan kepadanya doa-doanya di dunia yang tidak dikabulkan,
tapi disimpan oleh Allah, digantikan dengan kebaikan-kebaikan pada hari kiamat. Begitu hamba itu melihat kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan itu, dia bergumam, sekiranya semua doaku di dunia itu tidak dikabulkan, karena melihat simpanan yang luar biasa itu. Jadi angkatlah tangan, meminta sama Allah, yakinlah tidak ada yang sia-sia yang engkau pinta kepada Allah. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu lagi maha dermawan. Dia malu pada dua tangan yang diangkat ke langit lalu kembali sia-sia. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati sekuat itu bahwa Allah pasti memberi, walaupun dalam bentuk lain atau pada hari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Wahfazna min bayni aydina min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka makarim al-akhlaq. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.